Ia berhasil menaklukkan dunia bisnis yang kejam hingga menduduki kursi paling berkuasa di bumi. Namun, di balik benteng kekuasaannya yang tak tertembus, ia mungkin adalah sosok paling kesepian yang pernah memimpin dunia. Donald Trump tidak sekadar mencari jabatan, ia mencari validasi absolut. Ketika puncak gunung emas itu akhirnya berhasil didaki dan seluruh mata dunia tertuju padanya, angin dingin kesunyian justru berhembus paling kencang. Di dalam keheningan Oval Office yang megah, realitas kekuasaan merayap masuk. Sebuah realitas pahit yang menunjukkan bahwa kekuasaan absolut seringkali menuntut harga berupa keterasingan batin, mengisolasi sang penguasa dari dunia beban nyata. mental ini. Kita harus mundur ke jalanan kota New York pada dekade 80-an. Donald muda bukanlah seseorang yang puas dengan pencapaian biasa. Membangun gedung pencakar langit bukan sekadar bisnis properti, melainkan proklamasi eksistensi diri di dunia yang hanya menghargai para pemenang. Setiap lapisan emas yang ia pasang di Trump Tower adalah pembuktian kepada dunia bahwa ia lebih dari sekadar anak pengembang perumahan kelas menengah. Ia merajut sebuah persona emas, sebuah pelindung psikologis di mana kelemahan tidak diizinkan masuk dan kegagalan adalah kata yang harus dihapus dari kamus tak kenal kehidupannya. ampun ini tidak lahir dari ruang hampa. Di balik layar terdapat bayang-bayang seorang ayah yang menanamkan filosofi kehidupan yang brutal. Dunia dibagi menjadi para pembunuh dan para pecundang. Tidak ada ruang untuk belas kasihan. Fat Trump mengukir filosofi ini ke dalam benak putranya, menciptakan dorongan internal yang tak terpadamkan. Bagi Donald, mengakui kelemahan berarti menjatuhkan diri menjadi pecundang. Ia pun mulai membangun sebuah topeng tiran bisnis yang kejam, yang selalu menang. Topeng ini melindunginya dari kehancuran, namun secara perlahan mulai menelan jati diri manusianya. Era yang televisi realitas, topeng itu mendapatkan panggung terbesarnya. Melalui layar kaca, ia menyempurnakan karakternya di hadapan jutaan penonton. Kalimat ikonik "You are fired" adalah manifesto kekuasaannya. Publik jatuh cinta pada ilusi ketegasan ini, melihat sosok pemimpin super tanpa menyadari bahwa itu hanyalah zirah pertahanan diri yang dirancang hati-hati. Layar televisi menjadi cermin raksasa yang memantulkan sosok ego yang ia percayai. Ia memberi makan egonya dengan rating, mengubah hidupnya menjadi sebuah pertunjukan tiada akhir. Namun, ketika garis batas antara realitas dan fiksi semakin kabur, persona publik itu menjelma menjadi penjara emasnya ke gelanggang sendiri. politik pada 2016. Ia membawa karakter televisi itu ke atas panggung kampanye.
Lautan manusia bertopi merah ini menjadi semacam obat bius yang adiktif. Di hadapan pendukung yang bersorak-sorai, ia menemukan pelarian sempurna dari kesepiannya. Retorika tajam dan serangan tanpa ampun membius publik yang merasa tertinggal. Pada momen-momen ini, topeng kekejaman bekerja secara efektif. Serangan balasan terhadap kritikus bukanlah strategi murni, melainkan reaksi instingtual dari seseorang yang takut terlihat lemah. Sorak-sorai massa menjadi perisai yang melindunginya dari rasa ketidakmampuan yang diam-diam Datanglah menghantui. malam pemilihan itu. Sebuah malam yang mengejutkan dunia dan mungkin mengejutkan dirinya sendiri. Ketika hasil pemungutan suara menyatakan kemenangannya, terekam momen singkat di mana wajahnya memancarkan beban yang tak terlukiskan. Kemenangan ini adalah puncak dari ambisi seumur hidup, pembuktian akhir bahwa ia bukanlah pecundang. Namun mahkota kekuasaan dunia ternyata teramat berat. Ilusi televisi kini bertabrakan langsung dengan realitas memimpin negara adidaya. Di tengah kemeriahan perayaan kemenangan yang dikelilingi keluarganya, terdapat tatapan kosong yang menyiratkan kesaan bahwa ia kini berada di puncak paling sunyi, tanpa musuh Hari-harinya di selain Gedung dirinya. Putih ditandai oleh kontradiksi luar biasa. Di satu sisi, ia memiliki kekuasaan militer terbesar di dunia. Di sisi lain, ia beroperasi dari dalam bunker psikologis penuh kecurigaan. Birokrasi dan tradisi presidensial dirasakannya sebagai musuh. Ia menolak menyesuaikan diri karena itu mengharuskannya menanggalkan topeng arogansinya. Sebagai gantinya, ia menuntut realitas untuk menyesuaikan diri dengan kemauannya. Setiap perbedaan pendapat dianggap pengkhianatan, dan setiap kritik adalah serangan langsung terhadap eksistensinya. Ruang demi ruang di Gedung Putih justru menjadi saksi bisu paranoia yang semakin dalam, mengisolasi sang presiden dari malam para yang larut, penasehatnya. ketika lorong Gedung Putih sepi, kesepian itu menemukan salurannya melalui layar telepon pintar. Kicauan media sosial pada dini hari bukan sekadar strategi politik. Itu adalah jeritan eksistensial. Ia kembali menjadi petarung yang mengendalikan narasi tanpa harus berhadapan dengan kompleksitas geopolitik. Setiap huruf kapital dan tanda seru di tengah kegelapan adalah upaya putus asa untuk merasakan kendali di dunia yang menekan. Cahaya biru layar menerangi wajahnya yang lelah, menangkap ironi seorang pemimpin dunia yang mencari validasi dari jutaan orang asing di dunia maya. Krisis Saat yang melanda ia pemerintahannya bertindak seperti palu yang menghantam topeng rapuhnya. Pandemi, protes sosial, dan ekonomi yang bergejolak menuntut kepemimpinan berlandaskan empati, sesuatu yang tidak ada dalam buku pedoman hidupnya. Alih-alih beradaptasi, ia semakin menggali kubu pertahanannya. Persona kejam yang dulu membuatnya sukses kini menjadi senjata makan tuan. Konferensi pers berubah menjadi arena pertempuran,
di mana ia terus membuktikan dirinya tidak bersalah. Beban mental dari menyangkal realitas krisis mengambil tol mengerikan pada jiwanya. Ia terjebak dalam siklus penyangkalan di mana meminta maaf dianggap sebagai kelemahan fatal yang menghancurkan Di mitos Washington kebesarannya. mencerminkan keadaan batinnya yang terisolasi. Orang-orang yang dulunya setia perlahan meninggalkannya, digantikan oleh mereka yang hanya berani mengatakan apa yang ingin ia dengar. Kesendirian ini merupakan kondisi mental di mana tidak ada masukan jujur yang mampu menembus tembok egonya. Berjalan sendirian melintasi pilar-pilar gedung putih, bayangannya memanjang di lantai marmer. Ia memiliki segalanya yang diimpikan manusia, kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan. Namun di balik senyum sinisnya, terdapat seorang pria yang harus selalu berjaga-jaga, menolak untuk bersantai, karena takut kelemahannya akan terlihat oleh dalam predator di pemilihan sekeliling. presiden 2020 adalah pukulan mematikan bagi sistem kepercayaannya. Bagi seseorang yang dilatih untuk melihat kekalahan sebagai dosa tak terampuni, menerima hasil tersebut adalah kemustahilan psikologis. Kegagalan ini mengancam inti identitasnya, membuatnya menolak realitas dengan intensitas yang nyaris menghancurkan institusi demokrasi. Penolakan ini bukanlah manuver politik kalkulatif, melainkan respons bertahan hidup secara emosional. Ia lebih memilih percaya bahwa sistem telah dicurangi daripada menghadapi kenyataan pahit bahwa mayoritas rakyat telah menolaknya. Di titik inilah topeng yang dikenakannya seumur hidup telah sepenuhnya mengambil alih Tanggal 6 identitas Januari sang manusia. menjadi klimaks tragis dari penyangkalan ini. Dari balik layar televisi yang aman di ruang makan pribadinya, ia menyaksikan dampak retorikanya terbakar di jantung ibu kota. Ada pertempuran batin tak tertembus di balik wajah kakunya. Berjam-jam ia mengamati kekacauan itu tanpa intervensi. Terperangkap antara kepuasan melihat ribuan orang bertempur demi dirinya dan kenyataan mengerikan dari kekerasan yang ia picu. Momen ini adalah potret telanjang harga mahal ambisinya. Kekuasaan yang seharusnya membesarkan namanya justru meninggalkan luka mendalam pada sejarah bangsa, sementara ia berdiri diam menjadi tawanan Setelah badai meninggalkan ciptaannya ibu sendiri. kota, ia kembali ke istana emasnya di Florida. Di balik gerbang kemewahan resor pribadinya, ia membangun kembali realitas alternatif di mana ia masih pemenang sejati yang dicurangi. Dikelilingi para pengagum, ia menghabiskan waktu di padang golf dan ruang dansa yang megah. Namun, istana ini terasa seperti tempat pengasingan seorang raja yang kehilangan tahta. Kekayaan berlimpah dan tepuk tangan tidak mampu menutupi kekosongan kekuasaan yang telah direnggut. Duduk sendirian di meja perjamuan raksasa, ia mungkin mendapati dirinya berada dalam kesepian mutlak, merenungi warisan sejati apa yang ia tinggalkan jauh lebih kompleks daripada sekedar kebijakan politik. Ia mengubah wajah politik Amerika untuk selamanya, menyingkap luka sosial yang tersembunyi dan mempolarisasi bangsa ke tingkat yang belum pernah terjadi. Bagi sebagian orang, ia adalah pahlawan tanpa kompromi melawan sistem korup. Bagi yang lain, ia adalah manifestasi mimpi buruk demokrasi. Pertarungan narasi ini terus berlanjut melampaui masa jabatannya.
Beban polarisasi ekstrim ini adalah jejak langkah tak terhapuskan di buku sejarah. Sebuah pengingat brutal bahwa ketika politik digerakkan oleh luka batin dan penyangkalan satu orang, seluruh negara Pada akan akhirnya, ikut menanggung. kisah Donald Trump bukanlah sekedar tentang bisnis, politik, atau kekuasaan. Ini adalah tragedi modern tentang harga mahal dari ambisi yang tak pernah merasa cukup. Di balik benteng arogansi dan kekayaan, bersemayam kehausan tragis akan validasi yang takkan pernah terpuaskan. Ia mendapatkan dunia, namun dalam prosesnya membangun penjara kesepiannya sendiri. Sejarah akan menghakimi jabatannya, tetapi satu kebenaran psikologis tetap abadi. Kekuasaan tidak akan pernah mampu menambal kerentanan jiwa. Topeng sang presiden mungkin terbuat dari emas murni, namun emas itu akan terasa sangat dingin saat dipakai sendirian di dalam kegelapan.